Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama qala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walhamdulillahi kama qala Dawud wa Sulaiman alaihi salatu wassalam. Summa alhamdulillahi kama amara Allah rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimani Allah wa iyyakum. Inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibtida'an bi kitabillahi al-aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan di pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ungkapan itu diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dikaruniai anak di masa tuanya, yaitu Ismail wa Ishaq. Beliau berkata, alhamdulillah alladzi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniai aku di masa tua dua orang anak, yaitu Ismail dan Ishaq. Ungkapan syukur itu juga diucapkan oleh Dawud dan Sulaiman alaihi wassalatu wassalam ketika mereka berdua menyadari bahwa nikmat yang Allah karuniakan lebih daripada hamba-hamba Allah yang beriman lainnya. Ulilna mantiqat tayr, kami diajarkan bahasa burung. Wa 'allamnahu sam'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum. Diajarkan oleh Allah membuat baju dari besi, baju perang. Fa fahamnahu Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Maka ayah dan anak ini, yang keduanya adalah seorang raja dan juga kaya, bertahta dan berharta, melebihi daripada hamba-hamba Allah yang lain. Keduanya mengucapkan alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Maka ungkapan syukur ini juga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengucapkan alhamdulillah wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Allah dengan mengungkapkan rasa syukur kita dengan ucapan atas nikmat iman, Islam, juga taufik. Di pagi hari ini mudah kita itu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan rumah pribadi, menuju dan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Hidayah di kota Tangerang, ya. Betul. Entah di masjid berapa ya, di kota Tangerang. Yang punya masjid mana? Yang masjid. Ini masjid keberapa di kota Tangerang? Kalau tahu. Yang jelas masjid pertama adanya di kota Mekah, betul. Ya. Nomor berapapun di masjid, yang jelas nomor pertama bukan di kota Tangerang, adanya di kota Mekah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Rumah yang pertama yang ada di Makkah, Bakkah, begitu bahasa Quran. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang ada di Bakkah. Begitu Al-Quran menyebut. Atau Makkah, begitu hadis menyebut. Atau Mekah, orang Quraisy bilang Mekah. Ba dan mim, dua huruf yang keluarnya dari syafatain, dua bibir, kata ahli tajwid. Sehingga kalau keduanya bertemu, itulah masuk. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Nuh bilang sama anaknya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke kapal bersama dengan kami. Naik itu rakiba, yarkabu, irkab, kebak ya. Rakiba, yarkabu, irkab. Tapi ketika dia ketemu dengan mim masuk irkam ma'ana. Jadi mau nyebut Bakkah betul, mau nyebut Makkah ya betul. Kita bilang Mekah juga sama aja. Itu dia maksudnya. Rumah pertama ya, Masjid Allah Subhanahu wa taala yang difungsikan sebagai tempat ibadah untuk manusia adalah yang nomor satu itu di Makkah. Masjid yang punya ciri khas, tidak dimiliki oleh masjid lain, termasuk Masjid Nurul Hidayah nggak punya ciri khas itu, jauh beda. Kalau masjid yang di Mekah itu ciri khasnya di tengah-tengahnya itu loh, ya, bukan kamera kadang-kadang. Di tengah-tengahnya itu punya kekhasan, bukan kotak amal. Di tengah-tengahnya ada bangunan persegi. Apa itu? Ka'bah. Ada nggak masjid lain tengah-tengahnya Ka'bah? Nggak ada. Ada mirip Ka'bah. Pulang dari Bogor, datang Sanjaya. Di sana ada masjid punya tentara. Ada bangunan Ka'bah tapi di belakang. Ada bangunan Ka'bah lagi di belakang. Bukan di tengah. Seperti bangunan Ka'bah. Atau pergi ke Subang, ada masjid bentuknya Ka'bah, seperti Ka'bah, tapi bukan Ka'bah. Jadi masjid itu punya ciri khas, yaitu ada bangunan Ka'bah di tengah-tengahnya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu masjid namanya Al-Masjidul Haram. Dia punya shutter, punya tengah-tengah. Disitulah kita menghadap ketika sholat, ke tengah-tengah Al-Masjidul Haram, arah tengahnya. Jadi Nabi itu ketika hijrah ke Madinah selama bid'ata asyara syahran, sebelasan bulan ya, ada 16, 17. Itu sholatnya ada ke Baitul Maqdis. Maka kalau nanti udah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung naik wajahnya ke langit. Nah, beda sama kita. Kita bisa salam langsung nunduk, lihat HP. Kita kalau salam langsung nunduk lihat HP. Oh, Nabi salam lihat langit. Saking seringnya Nabi melihat ke langit, Allah bilang qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat, kami tahu
kami melihat kamu seringkali menengadahkan wajah ke langit. Kenapa Nabi menengadahkan wajah ke langit? Karena beliau itu berharap malaikat Jibril turun memberikan wahyu, ya, yaitu tentang tahwilul kiblat, pemindahan arah kiblat. Beliau dihina, beliau dibully oleh orang Yahudi, katanya Nabi, tapi kok sholatnya menghadap seperti orang Yahudi, ikut-ikutan, nggak punya kiblat sendiri. Sedih Nabi, berharap ya Allah kapan dirubah. Dan Allah tahu Nabi itu inginnya ngadepnya ke Ka'bah. Allah bilang kiblatan tardoha, kami akan alihkan kiblatmu kepada kiblat yang kau ridhoi, kau senangi. Fawalli wajhaka syatr Masjidil Haram, maka hadapkanlah sekarang wajahmu ke arah tengah Al-Masjidul Haram. Itu dia ciri khas Ka'bah. Satu bangunan persegi 4 yang dimuliakan di dalam Islam. Tapi ingat, bagaimanapun mulianya Ka'bah itu, orang beriman itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada Ka'bah. Maka Nabi bilang, marhaban biki min bait ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau, betapa mulia engkau. Walakinnal mu'min walal mu'min, tetapi sungguh orang beriman itu a'zamu darajatan indallahi minki. Orang beriman itu derajatnya di sisi Allah lebih besar daripada kamu. Ini poin penting kita ambil. Jika kata Nabi, Ka'bah itu mulia, tapi derajat orang beriman lebih tinggi lagi, lebih besar lagi di sisi Allah daripada Ka'bah itu sendiri. Fa inna Allah harrama minki wahidatan, walakin Allah harrama minal mu'mini sanatan. Ka'bah dimuliakan Allah satu kali, tapi orang beriman dimuliakan Allah 3 kali. Pertama, darah orang beriman itu haram, mulia, nggak boleh ditumpahkan sembarangan tanpa hak dengan cara yang zalim. Ini darah penting, nyawa nggak boleh dilenyapkan. Hari ini darah kok kayak murah meriah ya. Nyawa kok itu tidak ada harganya begitu kan. Betapa sering kita dengar peristiwa pembunuhan. Yang lagi viral apa? Polisi ditangkap polisi gara-gara nembak polisi di rumah polisi, diperiksa sama polisi, nggak ada yang lain, polisi semua isinya. Begitu mudah darah ditumpahkan. Di institusi yang berbeda sama juga, yang bunuh juga anggota juga. Jadi begitu mudah darah ditumpahkan, nyawa dilenyapkan. Maka kita perlu ingat bahwa darah orang beriman itu haram, mulia, nggak boleh sembarangan. Damahu, kata Nabi, Allah muliakan darah orang beriman. Yang kedua, malahu, hartanya nggak boleh diambil dengan jalan yang zalim, nggak boleh zulm. Ini sama juga masalah harta. Begitu mudah orang itu mengambil harta orang. Mending deh kalau orang kaya yang diambil hartanya. Ada orang miskin, ya, dapat juga bantuan nggak seberapa, dipotong lagi 10.000, diambil. Ingat, harta orang beriman itu haram, tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Bahkan kata Nabi, wa ayyudhanna bihi dhanna as-sawu, enggak boleh buruk sangka dengan orang yang beriman. Kalau emang zahirnya bagus, sedekah, wah dari korek-korek harian nih, sumah nih, udah ambil zahirnya aja, dia bagus, amalnya ya bagus. Kecuali ada orang amalnya buruk, ya, emang amalnya udah jelas buruk, ya buruk.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kalau kita itu disuruh oleh Allah untuk mengunjungi rumah itu, rumah yang ada Ka'bah itu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Ibnu Katsir, kalimat walillahi 'alan nas itu sirotnya siratu ilzam wa ijab. Ilzam harus, ijab wajib. Jadi kalau diterjemahin, dan Allah punya hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia. Apa itu? Hijjul bait. Ya, rumahnya dikunjungi. Jadi kewajiban kita adalah mengunjungi rumah Allah yang di sana. Kalau yang di sini kita 5 kali juga enggak menggugurkan kewajiban itu. Zuhur datang ke Nurul Hidayah, asar, maghrib, isya, subuh, kewajiban kita enggak gugur untuk mengunjungi rumah yang di sana. Apalagi Allah bilang gini, wa man kafar, dan barang siapa yang kufur, menolak, mengingkari kewajiban ini, maka Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan semesta alam. Jadi disuruh kita ke sana bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita. Maka Nabi menegaskan itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Telah diwajibkan ke atas kalian itu haji, maka berangkatlah haji. Fahujju, berangkat haji. Nunggu apa lagi? Nunggu antrian Pak Ustaz, nunggu kota. Fahujju, berangkat haji. Maka seorang lagi berkata kepada Rasulullah, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami pergi ke sana? Kami berhaji setiap tahun ya Rasulullah." Diam Nabi. Ya. Udah pasti ngerti Nabi, utusan kepada seluruh manusia. Ya, yang dipikirin bukan cuma orang Mekah doang. Ya, bukan orang Madinah doang. Orang Indonesia dipikirin juga. Bayangin kalau setiap tahun haji gimana? Ditanya Nabi, aku la'am. Nabi diam. Hatta a'adaha salasan, sampai orang itu mengulang 3 kali. Aku la'amin ya Rasulullah. Aku la'amin ya Rasulullah. Setiap tahun kan? Kata Nabi, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku bilang iya, wajib nanti. Udahlah, gak usah desek-desek aku kalau bahasa orang kita nih. Gak usah desak-desak, nanti diwajibin gak sanggup. Wala mastata'tum, kamu gak bakal sanggup. Jangankan setiap tahun sekali, seumur hidup 1 kali belum. Dan habis ngisi pengajian ada jamaah nanya, Ustaz, bukan nanya, Ustaz, saya udah terdaftar tahun 2022 ini. Tahu Ustaz kapan saya berangkat rencana? 2050. Berapa lama lagi disuruh nunggu? 28 tahun. Umur berapa? Umur 46. 46 tambah 28. Berapa itu? 72. Pas sudah sampai nomor antriannya umur 72, dibatasin umurnya sampai 25. Bisa gak berangkat? Jangankan setiap tahun, seumur hidup sekali itu belum tentu. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang orang sampai mati belum berangkat haji. Ada yang keburu sakit, stroke, ya, lumpuh, nggak ada harapan sembuh, la yurja rukuh, nggak ada harapan sembuh. Tapi bagusnya ada badal haji. Ada 2 orang perempuan, saking pentingnya ibadah haji itu, ada 2 orang perempuan, satu dari Juhaina, satu dari Khas'an. Dia bilang, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi al-hajjah. Ya, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya berupa haji itu adrakat abi syaikhan kabira. Pas datang ke bapakku pada usianya yang sudah lanjut. La yastati'u ay yastawiya ala rahilah.
Sementara dia duduk di atas onta aja nggak sanggup, ditegangin ngegelesar miring, tegangin miring lagi. Udah nggak sanggup nih tulang punggung itu duduk nggak sanggup. Ya Rasulullah tua banget. Apa aku anhu? Apakah aku bisa menghajikannya? Kata Nabi, nah, ya bisa. Hajikan atas nama. Saking penting ke sana. Kalau kamu sakit, tua, bisa dibadalkan haji. Yang satu yang perempuan bilang, ya Rasulullah, ibuku nazarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Ibuku nazar mau haji, tapi nggak pernah berhasil haji. Sampai akhirnya dia mati belum berhaji. Gimana kalau saya hajikan dia? Kata Nabi, ara'aiti in kana laha daynun akunti qadiyatan. Gimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang, ya, terus meninggal, kau bayarin kan hutang? Ya bayarin ya Rasulullah. Kata beliau, dainullah ahaqqu bil mudfa. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Kuncinya berhajilah kamu untuk ibu. Jangankan orang tua, bahkan anak kecil ya belum wajib haji, tapi kalau dihajikan di bawah haji sah. Kata Nabi, laki ajar, ya. Kamu dapat pahala dari haji anak ini. Ya. Ya Rasulullah, sahkah anak ini jika berhaji? Sah bagi dia haji, walaki ajar, dan kamu dapat pahala dari haji sang anak. Jadi menunjukkan bahwa berangkat haji ke rumah itu sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya ambil gagasan pengajian di pagi hari ini, ya, gagasan adalah connect your home to the house of Allah. Koneksikan rumah pribadimu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara pergi berangkat ibadah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak berangkat haji? Ini kita kan baru saja menyelesaikan bulan haji, betul? Udah habis belum? Dagingnya udah aja. Bulan haji udah habis ya. Di 1 Muharram kemarin udah banyak pawai itu anak-anak. Ya. Udah habis bulan haji, tapi kita nggak berhaji. Tapi bukan berarti secara filosofis kita nggak dapat nilai-nilai amalan ibadah haji. Seperti misalnya nasihat daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama bermadzhab Hambali. Dia bilang, man lam yastati'il wukuf bi Arafah falyakif inda hududillahi alladhi Arafah. Siapa yang tidak sanggup wukuf di Arafah, maka wukuflah pada batasan-batasan Allah yang sudah diketahuinya. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, satu area yang mana orang harus wukuf di situ. Antara zuhur sampai dengan maghrib, meskipun sakit mesti datang di situ. Dibawa pakai ambulan, dibopong dengan orang, mesti hadir di situ, meskipun sebentar. Karena haji Arafah, kalau nggak pakai wukuf nggak sah haji. Tetapi untuk kita yang tidak berangkat haji, apakah kita kehilangan nilai-nilai Arafah? Tidak. Kata beliau, falyaqif inda hududillahi allati Arafah. Wukufmu adalah pada batasan-batasan Allah yang kamu ketahui. Tahu tidak bahwa khamr itu haram? Tahu nggak? Khamr haram. Tahu? Kalau tahu khamr itu haram, wukufmu di situ. Ketika khamr diedarkan di hadapanmu, orang ngambil satu persatu, dia bilang nggak mabok kok, cuma satu suki. Ngangetin badan doang. Ngangetin badan nggak mesti pakai khamr, ya. Ambil antum keredongan pakai minum badan hangat panas. Kayak ihram itu pakai buat selimutan. Wukuf kita di situ. Ketika khamr diedarkan, wukuf artinya diam, berhenti. Diam, wukuf berhenti artinya.
Artinya jangan diminum itu khamar. Meskipun hanya setetes nggak boleh. Wukuf. Falyakif inda hududillahi alladhi arafah. Wukuflah kamu pada batasan-batasan Allah. Ini pecel lele silakan makan. Ini ayam geprek silakan makan. Tapi ada bab 1 di depan. Ada anak kecil tersangka bab 1 beneran lagi. Ada di anak sekolah. Ngerti Pak ya bab 1 ini? B2. Nggak paham juga. Ibab. Orang banyak istilahnya ibab, B2, bab 1. Itu juga. Udah yang terang-terang aja ngomongnya. Di Quran disebutin lahmul khinzir, daging babi. Itu wukuf. Dihidangkan daging babi ya. Mau diapain kayak masaknya jangan dimakan. Mau dipanggang kayak, mau direndam kayak ya. Ada pipang, ada bidang ya. Jangan. Wukuf. Man lam yastatil wukuf bi Arafah falyaqif inda hududillahi alladhi Arafah. Yang gak bisa wukuf di Arafah, wukuf pada batasan-batasan Allah. Kalau tahu daging babi itu haram, berhenti, jangan dimakan. Gak boleh. Wa man lam yastatil mabit bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yusrifah. Siapa yang tidak bisa menginap di Muzdalifah, nggak bisa bermalam di Muzdalifah, ya bermalam saja di tempatmu sendiri. Di tempat kos silakan bermalam, di apartemen, hotel, di villa silakan bermalam, tapi ada syaratnya. Ala ta'atillah, bermalamnya dalam rangka mentaati Allah. Karena hari ini seringkali tempat-tempat itu berubah fungsi, betul. Tempat kos ada berubah fungsi jadi tempat berzina. Pandemi 2 tahun, yang katanya menyampaikan data ada 2000 kasus aborsi usia SMP. Anak-anak SMP di mana dia tinggal? Tempat kos. Di tempat kos, ya, ngekos, kemudian berzina. Mengandung, hamil, diaborsi. Usia SMP 2000 kasus. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Villa-villa mungkin lebih tinggi, ya bukan anak SMP lagi, naik anak SMA dengan om-om berubah fungsi. Apartemen, hotel. Maka kata beliau, man lam yastatil ladhi bi Muzdalifah, yang gak sanggup bermalam di Muzdalifah, bermalam di tempat masing-masing, tetapi ala ta'atillah, mentaati Allah, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yaqdir ala zabhi hadihi bi Mina falyatba hawahu liyablugha bihi al-muna. Siapa yang tak sanggup menyembelih hadiuhnya, hewan kurbannya di Mina, dia gak sampai di Mina, tapi Muna, cita-cita masuk surga tetap bisa dia dapatkan. Dengan apa? Faliyatbah hawa, sembelih hawa nafsu. Ingin berzina, ingin bermaksiat kepada Allah, sembelih hawa nafsu. Faliyatbah hawa. Pemuda ambil puasa. Bapak-bapak yang sudah menikah, ya, tahan. Faliyatbah, sembelih. Ada yang halal, diikat dengan ikatan pernikahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan nafsu, wa nahan nafsa, nahan nafsu 'anil hawa, dari keinginan-keinginan buruknya, dia sembelih tidak, ini tidak. Ngambil filosofi kemarin kurban, kita menyembelih, sembelih hawa nafsu. Maka surga ini ma'wa, tempat pembaringan. Kamu ingin beristirahat, ya. Ma'wa, surga itu tempat istirahat,
tempat berbaring. Maka sembelih hawa nafsu. Wa man lam yastati' al-wusul ila al-bayt li'annahu ba'id falyaqsid rabb al-bayt fa innahu aqrabu ilayhi min hablil warid. Siapa yang tidak bisa tiba di rumah itu karena jauhnya, maka sungguh pemilik rumahnya sangat dekat. Badanmu nggak bisa ke sana, perlu naik pesawat 9 jam, 11 jam. Tapi hatimu bisa menuju kepada pemilik rumah itu tanpa pesawat. Karena sejatinya mendekatkan diri kepada Allah bukan jalan maju ke depan, bukan jalan mundur ke belakang, bukan belok kanan atau kiri, bahkan bukan naik ke atas ataupun turun ke bawah. Mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan hati yang merendah, hati yang tidak sombong. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan-jalan lain bagi orang yang enggak bisa ke sana betul-betul, ya, untuk haji, ya, bisa melakukan misalnya haji kecil. Haji akbar nggak bisa, ya udah ambil haji kecil, haji asghar. Haji akbar adalah istilah yang Allah berikan, wa azanu minallah wa rasulih ila nas yaumal hajjil akbar. Haji yang ada wukufnya tuh haji akbar, nggak mesti hari Jumat, nggak mesti wukufnya hari Jumat. Wukufnya hari apa saja disebut dengan haji akbar. Haji akbar adalah haji yang ada wukufnya, haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah tahun 10 Hijrah. Kalau nggak ada wukufnya, umroh namanya haji asghar. Pak Ustaz, kalau ngikutin kuota 2050 saya berangkat, ya udah, ya lebih murah biayanya, bisa lebih cepat berangkatnya. Ngapain? Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah haji. Cari waktu mau umroh di bulan Ramadan. Pak Ustaz, umroh juga nggak punya, duitnya nggak punya. Emang bisa berangkat cepat, tapi duitnya ini yang lama nabungnya, Pak Ustaz. Ada yang lebih cepat lagi, nggak pakai duit. Kalau habis subuh, habis sholat subuh, jangan langsung pulang, zikir, baca Quran, ngaji sampai dengan waktu Isra. Udah masuk Isra, sholat 2 rakaat. Kata Nabi seperti pahala haji dan umroh sama. Jadi banyak banget. Ini menunjukkan saking pentingnya itu kita mengoneksikan diri kita dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ibadah haji itu rukun Islam yang kelima, ternyata rumah pribadi kita adalah faktor pendukung keislaman kita. Ini baru saya mau coba kaitkan, ya, antara rumah kita dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan rumah kita yang beton, ya, bahkan rumah yang terbuat dari kulit binatang, rumah paling simpel, gampang dipasang, gampang dicopot, rumah kemah, itu diakui sebagai nikmat oleh Allah. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa min aswaqiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi. Allah telah membuatkan untukmu rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang menenteramkan hati. Sakana, rumah menjadi tempat tinggal yang menenteramkan hati. Rumahnya gubuk, ajak pergi nginep di villa, 3 hari nginep, pengen pulang gak? Pengen pulang. Kenapa? Karena di depan villa dia bilang, ini bukan rumah saya, rumah saya yang gubuk itu. Jadi kemanapun dia pergi dengan rumah yang lebih megah, lebih mewah, selama dia gak bilang rumahnya, maka hatinya akan tetap ingin pulang. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Makanya rumah paling sederhana
dari kemah, rumah dari kulit binatang diakui sebagai nikmat dari Allah. Allah yang kasih kulit binatang. Min juludil an'ami buyutan tastakhifuna yawma sa'nikum wa yawma iqamatikum. Kau mudah membawanya di waktu safar dan mudah memasangnya ketika kamu mukim. Bahkan bukan hanya kulit binatang, dari bulunya pun kau dapat ambil manfaat. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasa, sebagai perkakas rumah tangga. Bahkan ada rumah yang alami. Kau hanya ingin beristirahat di siang hari, ada pohon-pohon yang rimbun. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala. Kau ingin bermalam, ya. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dari gunung-gunung ada tempat tinggal. Allah bikin goa, gunung itu ada yang dilubangi oleh Allah supaya manusia bisa bermalam. Jadi alami. Jadi baik yang alami, yang simple, yang rekayasa buatan kita, semua diakui oleh Allah sebagai nikmat. Dan Allah menutup ayatnya dengan kalimat kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Itu nikmat rumah tuh la'allakum tuslimun, supaya kamu terdukung untuk menjadi seorang muslim yang baik. Jadi kaitannya apa saudara-saudara? Kaitannya rumah pribadi kita itu nikmat dari Allah untuk mendukung keislaman kita. Nah, kita tinggalkan dia berangkat haji ke rumah Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa siyam wal haji. Jadi haji itu rukun Islam yang kelima. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gagasan itu kaitkan, koneksikan, ya, rumahmu dengan rumah Allah, karena memang rumah kita itu mendukung keislaman kita dan rumah Allah itu menyempurnakan rukun Islam kita. Nah, kalau kita belum sanggup ke sana, maka dimanapun masjid itu dibangun dan didirikan, lalu azan dikumandangkan darinya, maka kita tunaikan seruan azan dari masjid tersebut. Datang bolak-balik, lalu kita masuk dengan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Jadi kita datang ke masjid untuk mengambil rahmat yang kemudian kita bawa pulang, kita berikan bagi dengan anak dan istri kita, sehingga rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya message yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu connect your home to the house of Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan rumahmu dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah turun di dalam rumahnya dan kita butuh rahmat itu untuk dibawa kepada rumah kita. Selanjutnya kami berikan waktu dan ruang bagi saudara-saudara yang ingin berdiskusi atau menyampaikan soal pertanyaan. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu Nabi Muhammad belum diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, pada saat itu Ka'bah didirikan untuk apa? Kemudian yang kedua, siapa yang mendesain Ka'bah dengan kain hitam dan tulisan-tulisan kaligrafi? Itu saja. Sebelum Nabi sebelum Nabi diperintahkan sholat 5 waktu, apa fungsi daripada Ka'bah? Ka'bah itu salah satu manasik daripada haji, dan ibadah haji itu telah dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad juga dilahirkan. Jangankan beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, bahkan sebelum dilahirkan, ibadah haji itu merupakan peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antara yang dilakukan dalam rangkaian manasik itu, Ka'bah itu dikelilingi dengan ibadah tawaf, dengan ibadah tawaf, dengan ibadah tawaf.
Jadi Ka'bah itu berarti fungsinya sebagai tempat tawaf. Tawaf itu ibaratnya kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tawaf itu ibaratnya adalah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi orang yang baru datang ke sana masuk langsung tawaf. Kemudian sebelum diperintahkan sholat wajib 5 waktu sudah ada sholat. Belum wajib tapi sudah ada. Dan Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah di antara 2 rukun. Nabi sholatnya di antara dua rukun, 2 tiang. Yang rukun itu yang mengarahnya ke Baitul Maqdis. Jadi kan ada 4 sisi. Ka'bah itu ada 4 sisi. Nabi ngambil sisi yang tepatnya ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika Nabi ke Madinah juga sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi tetap Ka'bah itu menjadi kiblat. Baik sholat itu belum diwajibkan 5 waktu ataupun setelah sholat itu diwajibkan 5 waktu. Untuk yang kedua, untuk sejarah siapa yang mendesain dengan kain tisu warna hitam dan ada tali-talinya, saya nggak tahu. Saya kurang baca ini, kurang teknik. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada ketemu boleh kasih tahu saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan ada lagi. Ya. Mengenai tadi habis sholat subuh jadi sampai isya, selain kita baca zikir pagi biar tidak biasa itu sebaiknya diisi dengan apa sampai sholat isya? Sebaiknya diisi dengan apa? Antara sholat subuh sampai dengan waktu isya. Ya. Dengan kalimat zikir dia mencakup dengan berbagai ketaatan. Ya. Kalimat zikir itu mencakup berbagai ketaatan. Misalnya Nabi bilang, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka irta'u. Ya, mampirlah masuk ke dalam gembalakan kambingmu sendiri. Irta'u. Maksudnya nikmati apa yang ada dalam taman tersebut. Maka saya bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, "Hilaquz zikri." Halaqah zikir. Dan halaqah zikir ini ketika hadis disampaikan, maka pensyarat mengatakan maksud daripada hilaquz zikri adalah majalisul ilmi, majelis ilmu. Jadi setelah subuh bagusnya diadakan kajian supaya kita bisa duduk mendengarkan pengajian sampai dengan waktu isya. Dan Nabi juga memang biasa bercengkrama dengan para sahabat di waktu subuh. Nabi bisa subuh selesai zikir, nengok ada yang mimpi gak tadi malam. Nabi suka nanya ada yang mimpi gak tadi malam. Nabi pun memberikan takwil daripada mimpi tersebut. Kalau mereka gak ada mimpi, Nabi yang sampaikan, "Saya mimpi seperti ini," diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan makna yang umum itu hilaquz zikir. Bisa pengajian, bisa juga baca Quran, bisa juga kita berzikir, bertasbih, bertahmid, berselawat dan sebagainya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Badal haji, syarat-syaratnya. Di antara syarat badal haji, dia mesti haji lebih dahulu. Jadi ada seorang lelaki ketika Nabi haji wada, Nabi dengar dia bilang labbaik an syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu atas nama Syubrumah. Ya, maka Nabi tanya, Syubrumah itu siapa? Akhun li au qaribun li, katanya. Syubrumah itu salah seorang saudara atau kerabatku ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu udah haji belum? Kok ngehajiin Syubrumah, kamu udah haji belum? Kata dia, saya belum haji. Lalu Nabi bilang, hujjah an nafsik, summa hujjah an Syubrumah. Haji dulu atas namamu, baru haji atas nama Syubrumah. Maka fuqaha ahli fikih dalam mazhab Syafi'i
ya, syarat badal haji, orang yang membadalkannya harus sudah pernah haji. Ya, kemudian mereka mulai memperlebar pembahasan bahwa itu kalau hajinya haji farad, kalau hajinya haji wajib. Tapi kalau haji sunnah, haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang sunnah itu, maka dia bisa saja seseorang melakukan ibadah haji padahal dia belum berhaji sebagai badal dari orang lain. Yang kedua, kemudian bahwa haji itu mesti ada niat. Di sini ada khilafiyah di sini, ada khilafiyah. Saya ambil yang begini, haji itu mesti ada niat. Maka di antara syarat badal haji itu dia mesti mendapat izin dari al-amir bil asil namanya, yang nyuruh asalnya. Jadi kalau orang udah sakit, sekarat atau, maka dia wajib berwasiat. Nah, dengan wasiat itu namanya dia sudah berniat, baru bisa dihajikan oleh orang lain, kan ada niat. Kemudian bahwa syaratnya lagi pada haji itu adalah oleh al-waris, oleh orang yang mewarisi, ahli warisnya yang menghajikan. Tetapi kalau dia mau serahkan ke orang lain, berarti mesti dapat izin daripada ahli waris. Ya. Kamu tolong badalkan haji atas nama maurus saya ya, bapak saya atau ibu saya, dapat izin. Kemudian lagi mereka mulai membahas seperti mazhab Hanafi misalnya, badal haji itu bisa dari mana saja orang membadalkan. Seperti penerapan kita mahasiswa Mesir atau Madinah, kita telepon ke sana, minta tolong dibadalkan haji, biayanya relatif lebih murah. Tapi dalam qaul mazhab Syafi'i, badal haji itu mesti dari tempat tinggal dia biayanya. Jadi kalau kita tinggal di sini di Pondok, maka yang membadalkan haji pembiayaan dari sini. Ya, jadi sesuai yang dia berangkat dari sini, maka yang badalin dari sini juga. Jadi ukuran biayanya jadi sama. Gitu. Enggak berkurang. Karena logika kenabian itu, jadi sesuatu yang sudah biasa kita beri, jangan kita kurangi, kan gitu. Seperti orang Ansor, mereka udah biasa dari awal Nabi hijrah ngebantu Nabi. Tapi ketika Fathu Makkah, Nabi justru membagikan harta kepada orang-orang Mekah. Maka mereka sedikit ada ini, kok kami yang sering bantu, giliran Nabi sekarang udah punya harta, malah orang Mekah yang dikasih. Nabi mikirnya bukan begitu, bukan kalau banyak bantuan ada feedbacknya lebih besar. Kalau kamu biasa tangan di atas, teruslah di atas, jangan pernah turun ke bawah. Nah, maka Nabi bilang, wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridha kalau mereka pulang ke kampungnya bawa kambing, bawa harta, bawa ghanam, ya. Sedangkan kalian pulang ke Madinah bawa Nabi, bawa Rasul. Ada mereka sadar, oh iya, kalau biasa dari awal berkorban memberikan tangan di atas itu, maka mesti terus di atas, jangan pernah turun. Maka dengan logika kenabian seperti itu, ya, jadi mazhab Syafi'i itu, kalau kamu dari sini ibadah haji butuh biaya sekian, maka keluarkanlah jumlah yang sama dari orang sini juga yang badalkan hajinya. Sehingga apa? Nanti nggak ada rekayasa, aduh haji mahal nih, tadi nunggu mati dah, biar murah. Yang hajiin orang sana mahasiswa ngarepin mau murah, jadi salah niat lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi syarat tadi ya, mesti sudah haji terlebih dahulu. Ada lagi, silakan. Ya. Saya kurang jelas dengarnya. Harta orang yang tidak beriman. Begitu. Tadi yang ketiga ya. Yang ketiga itu wa ayyudzanna bihi dzannasau. Tidak boleh buruk sangka dengan orang yang beriman. Jadi orang beriman itu kalau dia berbuat baik ya, kita nggak usah korek-korek masalah niat dia. Kita bilang tuh riya tuh atau sum'ah tuh gitu. Nggak usah, udah baik. Misal dia sedekah, ya sudah.
Atau kita konten tuh konten. Jauh sekarang gitu kan? Jauh sekarang konten tuh pencitraan tuh misalnya. Padahal dia udah baik misalnya. Ada orang ODGJ dia tolongin, dia bantuin, atau ada orang susah dia bedah rumah, dia renovasi. Udah kalau orang beriman mah ya udah bagus. Dia bantu orang miskin bagus, dia bantu ODGJ bagus, ya. Gak usah dikorek-korek, namanya ayyudzon nabihi zonas sau, gak usah berburuk sangka. Gitu. Tapi kalau emang amalnya buruk, nggak terlarang seseorang untuk meneliti, ya, seperti yang terjadi di negeri ini kan banyak kecurigaan. Karena banyak dana haji misalnya mulai disasar, kemudian dana zakat, ya lembaga-lembaga yang ngumpulin uang mulai disasar. Tetapi yang sebelah sana yang nyata-nyata misalnya membawa uang ke negeri lain, korupsi dan sebagainya, tapi didiamkan, diabaikan, misalnya nggak diperhatikan. Ini untuk hal-hal yang memang mencurigakan, ya kita boleh menjaga harta tersebut, kemudian mengawasi, kemudian mulai mempertanyakan. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, orang beriman dan amal yang memang kelihatan bagus, gak usah dicari-cari keburukan, terima aja apa adanya. Jangankan pada orang beriman, pada orang munafik saja, Nabi itu cuma lihat zahirnya, ya, lihat zahir. Ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka di sana ada orang Yahudi Madinah dan juga ada orang munafik, dan mereka bekerja sama, ya, memberikan kabar kepada orang kafir di Mekah. Tapi Nabi tetap memperlakukan, ya, orang-orang munafik itu sebagai orang Islam. Maka Umar mengatakan, nahnu nahkumu bizawahirihi wa hisabuhu Allah. Kami hanya menghukum kepada zahirnya saja, sedangkan hisabnya yang lebih dalam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan buruk sangka, darah, harta, dan jangan berburuk sangka. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Harta orang kafir. Kalau orang beriman hartanya diharamkan, apakah orang kafir hartanya halal? Tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Dengan alasan beriman orang kafir kita jarang, nggak boleh juga. Orang Islam diperintah oleh Allah untuk mengambil harta itu dengan cara yang tarodin, ya, antarodin, saling ridho, saling ridho. Maka Allah membahasakan dalam masalah harta itu bukan orang beriman, tapi manusia. Ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Allah kemudian bahasa harta manusia. Jangan kalian makan harta sesama kalian manusia dengan cara yang batil. Apa itu? Wa tudlu biha ila al-hukam. Ya, kamu sogok hakim-hakim, kamu sogok. Ya, wa tudlu ila al-hukam. Kamu sogok hakim-hakim untuk merubah legalitas harta seseorang. Maka seorang ibu menjerit, saya ini rumah bersertifikat, toko saya bersertifikat, tiba-tiba saya digugat, anak saya diusir dari tokonya, dari rumahnya. Ini sertifikatnya masih ada, tetapi dia kalah di meja hijau karena ada orang yang lebih kaya daripada dia menyogok hakimnya, disogok. Nggak bisa menang dia. Kalau sertifikat masih ada, bisa jadi seperti itu. Maka Allah ingatkan dari dulu, wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Jangan tempuh jalan yang batil, waktu dulu dia ilakukan dengan cara menyogok para hakim, pemegang kebijakan, pemegang keputusan itu. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu bisa menguasai harta sebagian manusia. Bil ismi, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Jadi bukan berarti harta orang kafir bisa diambil dengan cara yang zalim dan tidak ada. Tetapi harta orang beriman itu lebih tinggi dan mulia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang Mekah hijrah, mereka nggak bisa bawa harta, hijrah ke Madinah, harta di orang kafir. Maka Nabi tahun kedua berangkat ke Badar. Ini disebut dengan Badar Kubro,
Ngapain Nabi? Tujuan awalnya untuk menghadang kafilah al-'ir Quraisy yang raji'atan min Syam, pulang dari Syam berdagang, dihadang sama Nabi. Tapi orang kafir tahu, kemudian mengirim 950-an orang untuk menjaga terjadinya perang Badar Kubra. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebagai nabi kita mengatakan Nabi menghadang bukan karena menghalalkan harta orang kafir secara mutlak, tetapi karena harta orang beriman ditahan di Makkah. Maka Nabi berupaya menghadang kafilah dagang orang kafir Quraisy yang pulang dari Syam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Adik-adik yang tipukin mangga orang kafir ya. Harta Allah yang ambil. Jangan minta izin dari pemilik. Sudah ya, sudah masuk waktu Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengislah, memperbaiki kehidupan kita sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.